Oke. Kita akan bahas soal nomor 3 ini. Saya crop dulu dan saya masukkan ke OneNote-nya. Nah, di sini kalau baca yang gini, ini artinya jika ini tuh artinya ini dianggap udah punya, kita udah punya, X-nya mutlaknya kurang dari 2. Harus ditunjukkan bahwa yang mutlak ini kecil 8. Jadi belum tahu kecil 8-nya ya, jangan dipakai. Kita hanya tahu bahwa ini harus kita olah, tunjukkan dia nanti, nilainya kecil dari 8. Batuk. Kalau batuk nggak boleh ngajar kan ya? Nggak boleh ke IPB. Kita daring aja ya. Oke. Nah, karena dalam bentuk mutlak saya rada nggak enak lihatnya. Ya mungkin kalau terbiasa nggak apa-apa. Saya buka dulu mutlaknya ini yang kiri. Ini kita udah punya ya. Ini nanti boleh dipakai ini. Ini boleh dipakai. Excel di antara min 22. Nah, saya akan olah ini. Saya akan olah. Saya tunjukkan dia akan lebih kecil 8. Coba kita lihat. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat ditambah 2. Itu saya bisa tulis ada rumus di depannya mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Oh ya, ini juga ada di depan ngebuka mutlak. Gitu ya, jadi ini. Jadi tangannya udah apal, kepalanya mah udah lupa. Ini saya olah gini. Menjadi mutlak 1/x kuadrat ditambah 2 kali mutlak 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, sekarang saya memperlihatkan gini. Kalau 1/x kuadrat ditambah 2 dikalikan bilangan positif Q gitu. Ya. Q-nya apa aja nggak tahu, nggak harus ini. Kali Q, pokoknya Q-nya nggak negatif. Kalau X-nya ada di sini, pasti lebih kecil dari, ini paling gede berapa nih paling gede? Kalau X-nya di min 22. Ini akan paling gede 2 ya, waktu X-nya 0 ya. Betul? Akan lebih kecil 2 kali Q, betul? Ya. Jadi ini akan lebih kecil dari 2 kali Q-nya kan tadi apa aja. Sekarang ya kalau di soal ini Q-nya ini. Aduh, ini kok ini ya. Licin lama-lama jatuh ke sana. Betul? Paham? Bukan sulap, pokoknya logikanya betul kan? Menggunakan ini. Nah, sekarang mutlak A ditambah mutlak B dibanding mutlak A ditambah mutlak B. Mana hubungannya apa? Gitu? Hah? Manggut-manggut aja. Hah? Terbalik ya? Terbalik. Terbalik. Benar, terbalik. Oke. Dirasa-rasa juga kerasa kan ya? Dirasa-rasa, ya dirasa-rasa ya kerasa. Oke, jadi ini saya tulis dibandingkan ini. Ini susah nggak evaluasinya, Excel ada di sini. Saya mau tulis satu suku. Mana yang lebih besar dengan sebelumnya? Ini, betul? Ya, ini rumusnya hanya 2, kalau ada 3 ya. Dibuka 2 dulu, nanti satu lagi dibuka, jadi dapat untuk 3 juga berlaku. Betul? Kalau nggak percaya, nanya. Soalnya kalau kalian nggak percaya sama yang kelihatan, mana mungkin percaya sama yang nggak kelihatan. Gitu ya. Nanti jadi pada kafir semua. Ya. Ntar ini dulu. Ya. Dapat 2-nya.
Hapus lagi sama saya. Ini ya. Oke. X-nya di sini, ini boleh dipakai udah sama kita ya. X-nya di situ. Kan jika X-nya di situ. Sekarang saya mau lihat, ini ada bentuk 1/X² ditambah 2 dikali bilangan positif. Berapa aja Q-nya, pokoknya Q-nya positif. Enggak 0, positif. Ya. Ini paling gede berapa yang saya kotakin? Dia akan paling gede kalau bawahnya paling kecil, betul? Kalau pembagian kan dibagi bilangan kecil jadi gede. Jadi bawahnya paling kecil, ya paling kecil berapa bawahnya? Kalau X-nya 0 ya. X-nya di sini. X-nya nggak boleh ngambil 7, 8, nggak boleh. X-nya 0. Kalau X-nya 0, ini paling gede 2. Tapi kalau X-nya 1, ya kurang dari 2. Kalau X-nya setengah, kurang dari 2 juga yang saya kotakin. Betul? Jadi ini akan selalu lebih kecil dari 2 kali Q. Karena ini paling gede 2. Belum tentu 2, karena X-nya banyak. Nah, nanya ke belakangnya, kamu paham nggak? Ini dulu. Kecil dari 2 paham nggak? Enggak. Paham? Sebentar, sok. Lama juga nggak apa-apa. Tidur dulu saya. Kalau dengan syarat ya, dengan syarat. X-nya di sini. Sorry, ini ada lebih kecilnya ya. X-nya tuh banyak. Tak hingga buah banyaknya X-nya boleh 1,5, boleh 1,9, boleh min 1,9, boleh min 2, boleh berapa. Semua yang ada di situ. Nah, paling gede berapa dia? Ini, paling gede berapa? Kalau X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 kan dapatnya setengah. Oh, salah saya. Setengah. Setengah. Pantas dia bingung. Betul? Sekarang paham. Tapi lebih kecil 2 juga betul. Benar juga. Tapi mungkin nanti ke bawahnya nggak tercapai gitu hubungan ini. Ya. Setengah. Paham? Sekarang yang belakang tadi mau nanya. Oh, sama pertanyaannya. Oh, untung ditanya. Oke ya. Oh, jadi 2 ya tadi. Kenapa ya? Loh. Oke. Kemudian ke bawahnya setengahnya saya salin aja dulu, belum diolah lagi. Yang ini saya pecah jadi 3 mutlak masing-masing. Hubungannya karena kita punya A tambah B lebih kecil dari mutlak A ditambah mutlak B, itu nggak usah diapalin kan ya. Begitu butuh mau dipecah, oh udah kerasa gitu. Jadi rumus yang kemarin saya bilang tuh jangan diapalin satu-satu. Saat butuh aja dilihat lagi kalau lupa. Nah, hubungannya yang bawah lebih gede lagi, betul? Nah, sekarang ini nggak saya ubah-ubah. Yang ini paling gede berapa? 8 dong ya. Belum tentu ini 2x kuadrat. X-nya ada di sini nih ya. Pasti lebih kecil dari 8 ya. Belum tentu sama dengan 8. Kalau X-nya 0, enggak 8 dia. Tapi enggak mungkin lebih dari 8. Ini enggak mungkin lebih dari 8. Yang ini enggak mungkin lebih dari 6, betul? Yang mutlak 2 sama dengan 2. Hubungannya jadi kayak gitu, betul? Ini mah saya hitung yang terakhir. Berapa tuh? 8 tambah 6, 14, 15, 16 dibagi 2, 8. Nah, kalau saya nulis sama dengan gini, bukan berarti yang ini sama dengan ini, bukan ya. Harus dibaca keseluruhan ininya. Jadi, kalau dipakai ujung-ujungnya,
2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat tambah 2 itu akan lebih kecil 8 gitu ya. Selesai. Itu kan yang mau ditunjukkan. Kalau tadi saya di sini 2, di sini 2, di sini jadinya 32 itu ya. Mana? Secara langkah betul, tapi kan nggak menjawab pertanyaan. Nanti jadinya lebih kecil 32. Kan harus ditunjukkannya lebih kecil 8. Meskipun ini betul tadi. Kalau lebih kecil dari setengah, ya lebih kecil dari 2 juga kan. Logikanya betul, tapi nggak menjawab pertanyaan. Suruh beli sawo yang warnanya kuning, belinya yang warna hitam gitu. Kan enggak gitu. Jadi tadi kalau nggak dikoreksi, jawaban saya ke bawah akan salah. Oke, begitu. Sudah? Kan direkam, nggak usah disalin. Kalau mau disalin boleh. Salin tuh yang cepat ya. Soalnya kalau nggak cepet-cepet salin gitu, nanti ada yang ngintip di kelas lagi. Hah? Apa katanya? Tadi kelihatan Pak. Hah? Tadi Pak, kalau gini lebih kecil 8. Tapi ciluk Mbak itu. Tapi kalau gini benar nih ya. Kalau X atau apa aja set lebih kecil sama 8, maka ya nggak boleh ya. Oke, lebih kecil sama dengan. Kalau gini benar nggak ya? Maka set lebih kecil sama 8. Hah? Hah? Benar nggak? Atau yang benar yang ini? Kalau salah, berikan setnya berapa? Setnya 8, ini nggak dipenuhi ya. Kalau di sini setnya kita ambil lebih kecil 8, memenuhi ini. Paham nggak, Neng? Kalau cewek saya panggilnya Neng. Kenapa? Karena Pak Oki teman saya kalau manggil istrinya Neng. Biar banyak istrinya Neng aja. Kalau di Jawa Barat Neng gitu ya. Kalau cowok Nong. Nanti kayak yang di Ade Armando, ada temannya kan si Nong tuh. Nong apa? Oke. Pelan-pelan aja. Aduh, 18 menit soal kayak gini. Kalau kelihatan dosen lain saya udah diketawain. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir setelah UTS saya ketawain, kalah nilainya lo kamu. Ngajarnya nggak bener sih gitu. Nah, ini nanti dipakai di limit nih. Limit itu konsep yang mungkin semester ini paling susah. Ada di bab 1 paling susah, nanti bab berikutnya malah lebih gampang. Sampai ketipu saya waktu kuliah kalkulus gara-gara konsep limit. Gitu ya. Oke. Yang ini gampang, yang satunya lagi nggak gampang. Tentukan bilangan positif delta, dicari deltanya supaya berlaku hubungan itu. Oke, saya akan jalankan juga kalau diklik. Soalnya ngomong dengan nulisnya kadang-kadang udah muncul, mau diomong udah dibaca gitu. Jadi apa nggak sempat proses mikirnya udah kelewat gitu. Oke, kalau ada soal gini, kan saya mau nyari delta, nggak bisa deltanya dikira-kira gitu ya. Kecuali namanya si kira itu. Nama kira kan agak umum orang. Jadi saya berangkatnya dari sini mundur. Karena yang kanan udah ada angkanya semua. Kecuali X ya tentunya. Jadi saya berangkat dulu dari sini. Kecil 1. Gitu. Kalau yang saya tulis gini itu sengaja. Karena di jawabannya ada yang membingungkan.
Biar aja dosen lain yang pakai diktat itu, klik buka dia. Bingung sendiri, jadi lama neranginnya. Oke. Yang soal seperti ini, kita arahkan targetnya mau ngapain kan kadang-kadang nggak tahu mau ngapain sih. Mau kemana ini si Warsomat ya. Gitu. Nah, kita arahkan bentuk ini supaya muncul bentuk ini. Gampang, ini mah dibagi 5 aja kan. Nah, jadi dari situ saya bagi 5. Langkahnya ekivalen kan kalau dibagi 5. Nanti dibaginya. Oh ya sekarang dibaginya. Masa nanti. Jadi kali 1/5 semua. Kalau 1/5 kan boleh juga digitu ya, sama aja. Mutlak A kali mutlak B sama dengan mutlak AB. Jadi, ya ini nggak usah pakai mutlak lah. Dianggap di kepala sudah tahu. Ini mutlak A kali mutlak B sama dengan mutlak AB. Saya kalikan jadi. Gitu kan? Nah, saya punya hubungan ini. Saya perlu panahnya satu arah aja. Ini berlaku 2 arah, kelebihan. Tapi nggak apa-apa, kelebihan mah. Saya perlu beli makanan harganya 20.000. Punya duitnya 200 juta. Nggak apa-apa ya. Cuma kalau 1 lembar nanti yang jual susah kembalian. Kayak kita beli laptop gitu ke Bandung Eye Center. Ini saya beli laptop paling mahal, duitnya kasih 1 triliun. Susah dia kembaliannya. Oke. Nah, dari sini saya simpulkan. Kalau X kurang 2 lebih kecil 1/5, maka berlaku 5X min 10 kecil 1. Gitu kan? Kan ini semua panahnya bolak-balik, ekivalen. Tapi saya hanya diminta ini. Ya ini juga berlaku kan? Betul? Jadi berlaku bahwa sebaliknya berlaku mah biarin aja dan nggak ditanya di soal. Yang dijawab yang di soal diminta ya berlaku. Jadi pilih deltanya berapa? Nah, ada tambahan dikit. Ya ini udah selesai. Tapi ada tambahan gini. Kalau Q kecil dari 10, maka Q juga lebih kecil dari 1/3. Betul nggak? Hah? Enggak ya. Korslet otaknya. Saya maunya terbalik. 1/3 dia kecil dari 10. Betul? Nah, dari sini saya mau rangkai. Kalau X min 2 kecil dari 1/5 juta, capek nulisnya 500 aja. Maka, jangan 523 aja. Maka X min 2 juga kecil 1/5, betul? Hah? Terbalik. Hah? Betul? Bingung dia dibolak-balik. Betul? Nih kamu manusia gede harus banyak lari lah. Ini gara-gara pandemi lihat saya. Hamil 4 bulan. Tadinya saya tuh 6 pack loh. Nggak percaya nih liatin. Bukti. Mana ya? Kita buktikan kalau nggak percaya. Mana ya? Pengantar. Ada di pengantar kalkulus saya yang masih 6 pack. Klik di sini. Tuh, masih 6 pack nih. Kalau saya biasanya ini udah pada panjang nih, bentar lagi digunting. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini ada 3. Kalau panjang itu nggak bisa disisir. Selalu muter-muter rambutnya. Kecuali dicatok dulu, catok gitu. Makanya pengen kayak si itu tuh yang ujung rambutnya bagus. Aduh. Kamu kalau bisa tukeran gitu ya, model rambutnya, saya kasih bonus 25%.
Iya, yang six pack gini gara-gara pandemi jadi hamil dah saya. Berat badannya naik 5 kilo. Oke. Sampai mana tadi? Oh, ini ya. Betul ya? Jadi, saya juga bisa nyimpulkan X min 2 kecil 1/523 akan menyebabkan 5X min 10 kecil 1. Betul nggak? Betul ya? Kan karena ini ada hubungannya ini. Bisa dirangkai dari sini, berlaku yang sana kan? Jadi, kalau ada soal seperti ini, minta dulu ininya dihapus. Kalau udah ketemu deltanya satu buah bilangan, semua yang lebih kecil pasti boleh. Gitu ya. Nanti itu akan saya pakai di konsep limit. Karena di konsep limit, nyari satu buahnya itu susah. Gitu. Nah, tapi kalau dibatasi, oh deltanya cari aja yang kecil, yang nggak lebih dari sekian. Itu nanti bisa. Gitu. Jadi diingat-ingat soal seperti ini, deltanya kalau udah ketemu satu buah, semua delta yang lebih kecilnya boleh, tapi harus positif. Permintaan soalnya kan deltanya harus positif. Oke, paham? Lanjut ke yang soal lebih susah. Soal lebih susah yang ini. Itu mah cuma dikaliin 1/5 lah, kucing juga bisa. Siluman kucing udah lihat kan kemarin ya? Ini matanya kenapa berair ya? Iya, kenapa nangis ini mata? Aduh, kecolok lagi. Biasanya kalau nangis saya ada pertanda bahwa akan dapat honor gede. Apa sih ini? Salah. Karena tadi udah ke kopinya yang itu. Ambil lagi. Sniper tuh window shift F. Itu sniper di bawaan window. Kemudian kita kotakin, kita paste di mana saja, mau di Word, mau di mana. Nah, kalau ini kan, kalau yang kanan dibagi 3, nggak jadi yang kiri ya. Nah, gimana? Tapi selalu arahannya, berangkat dari yang kanan, berusaha memunculkan faktor ini. Berusaha, usahanya gagal ya cari lagi cara lain. Jadi saya berangkat dari sini. Pengennya ini gitu ya, ngarang. Oke. Saya nggak bisa dibagi 6, nggak berhasil. Nanti X min 3 jadinya. Ya udah saya buka, kalau nggak berhasil, saya berusaha memunculkan ini aja dulu. Karena memunculkan mutlak nggak berhasil. Memunculkan itu dulu. Jadi ini mau memunculkan X min 2 kan nggak perlu mutlak. Ini saya buka dulu mutlaknya. Min 2, 4. 6X. Gitu ya. Pakai rumus kalau mutlak X kecil dari A itu ekuivalen dengan min A. Ininya kalau ada sama dengan ya di bawah juga ada sama dengan. Gitu ya. Saya pakai itu. Kalau nggak ada sama dengan ya nggak ada. Oke. Saya mau memunculkan ini dulu aja. Oh, dibagi 6 dulu supaya gampang. Bagi 6 jadi min 4. X min 3. 4. Gitu kan? Paham nggak? Digitukan. Saya mau memunculkan X min 2. Jadi semua ruas saya tambah 1. Ini ditambah 1 jadi X min 2 kan gitu. Yang ini tambah 1 jadi 5. Yang ini tambah 1 min 3. Nah, saya sekarang targetnya harus ada mutlaknya. Kalau ada mutlaknya itu gini. X min 2 kecil delta. Itu kan dia ekuivalen dengan min delta X min 2
kecil delta gitu kan ya. Jadi saya pengen di sini X min 2 kecil, ininya simetri ujung-ujungnya. Kalau saya tulis min 5, maka ini panahnya yang ini atau yang kanan atau yang kiri? Kalau bingung, tulis lagi di sini. Jangan lihat X min 2, jadiin aja Q. Q di antara 5 sama min 3. Q ini 5 min 5. Mana yang berlaku panahnya? Kanan. 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 Hah? Kanan ya? Harus yakin. Tuh dia jadi keyakinannya hilang. Hah? Jangan ikutin nada saya mah ngaco. Yang betul gitu, yang salah juga nadanya gitu. Ada yang namanya nada kan, yang mana nada? Nanti kamu nyanyi ya. Hah? Kalau enggak harus ganti nama. Nyanyi nanti jadi terkenal loh. Cowok-cowok pada jatuh cinta. Tinggal kamu pilih aja. Ini kegedean nih. Kamu harus latihan dulu gitu. Kamu jogging dulu. Yang itu kekurusan gitu. Kekurusan juga nggak mau itu. Jadi kamu dapat yang ideal, yang cakep. Tapi hati-hati, suka malas yang cakep tuh. Aduh, apa ya tadi? Oke. Kalau gini berlaku panahnya tadi mana? Ke bawah. Ini ke bawah ya, betul? Jadi saya gambarnya di sini, berlaku ke bawah, ke sana kan? Ya. Yang di bawah gitu kan? Ekuivalen. Ekuivalen itu dengan sebelumnya ya, bukan dengan yang kedua di atas atau ketiga ke atas. Betul? Nah, kalau gini saya udah dapat belum deltanya? Bisa merangkai ini enggak? Kalau ini panahnya harus ke sini. Nah, ini panahnya nggak bisa ke sana. Paham? Kan kalau ini makanya lebih enak nulisnya tadi panahnya ke sana. Bawah. Ini panahnya ekuivalen. Nah, kalau gini, saya kalau ini berlaku, nggak bisa mengatakan bahwa ini berlaku. Karena ini panahnya nentang panah, nggak ada panah ke atas kan. Berarti saya panahnya ini nggak mau yang ini. Panahnya saya ganti dengan panah merah. Saya pengennya gitu. Ininya harus berapa? Nah, pilih yang lebih kecil dari antara dua ini. Gitu? Betul? Salah. Betul. Ya. Betul ya? Hah? Betul nggak? Kamu gede. Tapi kamu masih kalah gede sama anak SITH dulu 2011. Bener. Gede. Nanti harus lari. Nanti lari 6 keliling tes akhir tuh. Kemarin ada beberapa anak farmasi yang masuk ke dalam kampus barengan lari. Masih payah-payah 3/4 keliling kampus. Udah mau mampus mereka. Terpaksa saya gendong satu-satu. Oke. Jadi kalau gitu, ini 3 ya. Nah, dengan rangkaian ini, panahnya biar jelas. Panahnya. Kalau perlu gambarin ati di sini. Gitu ya. Oke. Dengan demikian, dari rangkaian itu saya dapat X min 3, min 2 kecil 3, panahnya berlaku kan ke atas. Min 18 kecil 24 kan?
Nah, pilih aja deltanya. Jangan banyak-banyak, deltanya 3 boleh, 2 boleh, 2,5, 2,9, 1,0, 1,4 boleh, pokoknya nggak boleh lebih dari 3. Pilih aja saya yang paling gede. Selesai. Rada susah mikirnya ya, sedikit susah. Hah? Ya ya. Entar, jangan cepet-cepet, jangan bersuara yang sini. Aduh, ini udah rada tuli supaya nggak. Tapi kalau suara manusia masih kedengeran. Kalau suara Tuhan saya pura-pura nggak dengar. Panggil-panggil saya gitu. Ya. Deltanya satu aja. Kalau pertanyaan gini, tentukan delta satu aja maksudnya. Meskipun bisa antara 0 sampai 3, boleh interval ya. Satu aja. Kamu kalau diminta bayar sekali aja, padahal bisa bayarnya banyak itu ya bayar sekali aja, ngapain. Gitu, ya. Kalau diminta 2 ya kasih 2 aja, jangan diminta 2 dijawab, nih saya punya 10. Siapa tahu nanti dari 10 itu ada 1 yang salah gitu. Nah, kasih aja. Oke. Nah, berikutnya rada ringan lagi. Ini ditunda nanti sampai konsep limit baru muncul lagi. Nah, bentuk akar. Kemarin persaksamaan udah ada bentuk mutlak, dibuka caranya ya. Pokoknya ada ketemu mutlak, entah gimana caranya, ada beberapa macam, buka mutlaknya, selesaikan. Di dalamnya mungkin ada proses iris atau gabung. Ya? Nulis mah bisa bebas asal logikanya dibaca betul. Dan nanti di ujian saya akan menilai langkah-langkahnya. Jadi kalau kalian nebak di sini, deltanya sama dengan 1/10 gitu nebak di sini. Kalau soal ujian yang di online sih betul gitu ya. Tapi kita ujiannya nanti tertulis. Jadi prosesnya harus ditulis. Kalau menebak ini ya disalahkan 0. Meskipun betul gitu. Kan betul Pak itu. Ya, kenapa betul? Nah, kenapanya itu ini penjelasannya gitu ya, harus ditulis. Kalau nanti KBF itu pakai mesin, kalian nebak juga silakan aja. Gitu ya, karena hanya nilai akhirnya kan yang diperiksa. Makanya kalau di ujian tuh antara yang onsite sama online soalnya coraknya beda. Contoh soal gini. Integral dari sin X gitu ya, atau sin 2X dx. Kalau tertulis kan nanti harus ada substitusi, ada jalannya lah ya. Kalau online kan kalian bisa pakai software tuh. Pakai GeoGebra saya demoin di sini. Ini GeoGebra nih, software gratis. Download aja. Di FTP 3 ada, cari dari Google juga ada, memang gratis. Yang online-nya juga ada. Nggak nongol-nongol nanti. Kalau udah nongol saya demokan. Kalau pakai GeoGebra itu ya cuma sebaris keluar jawabnya. Jadi soal gini nggak akan dikeluarkan di soal online. Tapi di soal yang luring ya keluar gitu. Karena harus pakai jalannya. Ini GeoGebra-nya nggak keluar. Harus ganti laptop nih. Keluar juga dia. Nah, kalau di GeoGebra keenakan dong keluar soal gitu. Integral aja. Udah ada ininya lagi, integral function. Mana ini kok? Integral tinggal sin 2x gitu kan, kalian kan enakan pisan tuh. Kok nggak keluar? Hah? Nggak pakai dx nggak kalau di sini? Sin 2x. Kok salah saya? Coba lagi. Integral sin dari 2x. Harus tulis x-nya gitu di belakang? Enggak. Tuh bisa. Padahal nulisnya sama ya. Ya nggak tahu.
Oh, ya nggak tahu tadi nulisnya ada karakter yang masuk gitu. Nah ini kan keluar gitu, tambah konstanta ya, tambah konstantanya dia nggak nulis konstantanya tuh 0. Ya nanti turunan gitu tinggal F aksen dari apa? X kali, mana kali? Tangan X itu. Nah kalau yang gini kalau ujiannya online, ya keenakan. Kalau ujian onsite kan ini harus dijalankan nuruninnya. Ini kalau file GeoGebra enak kita, kalau nggak mau dimunculkan, ini dia ngegambar grafiknya. Enak. Misalkan integral dari buat ngecek latihan bisa sin X misalkan, sin X terus, banyak dosa nanti sin terus. Apa ya? X dikali cos X gitu ya. Dengan batas X-nya dari 1 sampai 3 gitu. Kenapa salah terus? Oh, mau integral X kali cos X. Kenapa salah ya? Ini kayak ngaco. Harusnya betul tuh. Aja malu. Sup lagi. Enggak, sintaksnya mungkin salah saya nulis. Pokoknya nanti dia keluar nilainya, keluar grafiknya, diarsir lagi. Jadi kita tahu itu luas di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Macam-macam lah. Nanti di demo-demo ini ada di diktatnya. Oke, kembali ke persaksamaan yang memuat bentuk akar. Perjanjian, kalau definisi itu perjanjian. Ini meja nih, ini botol. Itu perjanjian kan? Kenapa ini disebut botol? Kan orang nggak mempersoalkan kawan bentuknya bulat, ini bulat nggak bulat tuh atasnya lonjong. Oh ini yang gini didefinisikan botol gitu ya. Nah ini meja. Ini juga sama akar. Kalau kita punya bilangan non negatif X, maka akar kuadrat tulisnya gini. Atau kalau manusia kuno nulisnya di sini ditulis gitu ya. Tapi kalau 2 kan nggak ditulis. Kalau 3 harus ditulis, 4 harus ditulis gitu ya. Namanya ini akar pangkat 2, padahal bukan pangkat ya. Pangkat setengah ya. Tapi ya udah biasa disebut gitu. Akar kuadrat dari X, notasinya ini adalah bilangan tak negatif. Saya biruin tuh karena mau menekankan. Hasilnya nggak boleh negatif. Yang memenuhi ini. Bilangan tak negatif A. Contoh. Akar 9, 3. Akar min 4 kuadrat itu bukan min 4 ya. 4 gitu. Harus bilangan tak negatif hasilnya itu. Kalau akar 0 ya 0 gitu. Plus 0 atau min 0 nggak ada masalah kalau 0. Jadi akar ini tuh harusnya dihitung dulu. Min 4 kuadratnya 16 diakarkan 4. Oke. Secara umum ini berlaku. Kenapa? Coba kita lihat. Hapus dulu ya, supaya ini. Dosen saya tuh ada yang nulisnya di udara, satu. Ada yang nulisnya kalau di papan tulis ya, semua tempat gitu. Udah penuh di sini, ada kosong bagian sini, dari situ pindah dia. Isi. Nanti nulis lagi kemana kita, pokoknya kalau nge-trace lupa, kacau udah membaca tulisan dia. Cuma tulisannya bagus-bagus. Kalau saya kan tulisannya jelek ini fontnya. Font Warsoma ini belum ada di komputer. Akar min 4 kuadrat tadi 4. Akar 4 kuadrat juga 4. Di sini kan X-nya berapa? Min 4 ya. Akar ini maksudnya min X kuadrat. Akar X kuadrat sama dengan apa itu mau dirumuskan. Ini di sini X-nya min 4. Di sini X-nya 4. Akar 4 kuadrat ini. Jadi akar dari X kuadrat itu hati-hati bukan X. Mutlak X gitu ya. Kalau X-nya min 4, akar min 4 kuadrat ya bukan min 4, tapi 4. Oke. Tapi kalau udah pasti tahu X-nya positif, kadang-kadang dan banyak di soal-soal di bawahnya nanti saya tulis X itu. Ya asumsinya di kepala X-nya udah positif. Karena kalau mutlak X, kalau X-nya udah positif, ya sama dengan X sendiri. Tapi kalau bisa negatif, ya harus ditulis mutlak
untuk jaga-jaga. Oke. Nah, harap saya tulis lagi ini. Bedakan, tadi kan saya bilang akar sesuatu, apa jangan X lagi ini, itu kan hasilnya selalu ini. Ya. Bedakan dengan mencari solusi persamaan ini. Nah, kalau ada persamaan bentuk kuadrat itu, kalau ditarik akar, itu tarik akarnya supaya pohonnya tumbang. Gitu ya, ditarik akarnya, itu muncul plus min. Tapi nilai dari akar ini selalu positif. Plus minnya muncul karena menarik akar dari persamaan. Ya, bukan berarti akar 9 plus min 3, bukan. Akar 9 mah 3. Nah, kenapa ada plus min? Karena ada proses penarikan akar. Oke, kalau ganjil nggak ada masalah ya kalau pangkat 3. Pangkat 3 mah min plus plus, jadi akar min 27 ya sama dengan min 3 gitu. Kalau ini ini pangkat 3. Kalau pangkat 2, pangkat 4 gitu harus itu. Jangan ngantuk, Neng. Hah? Kamu ngantuk nggak? Awas kalau ngantuk dicium loh. Tenang, bukan sama saya, nanti saya dilaporkan AM. Saya cari eksekutornya, kamu misalkan kan. Senang tuh lihat dia sampai, aduh asik gitu. Kapan lagi gitu selain di kelas matematika 1A dapat jadi jaksa gitu ya. Tapi dia juga senang tuh, dibilang ucuk dicinta ulam tiba katanya. Jadi mau ngantuk lagi ya. Tenang. Oke, itu akar. Nah, kalau ada pertaksamaan yang memuat akar, hari ini mah belum pakai guyuran, saya minggu depan aja. Belum punya ini semprotannya. Supaya nggak usah nyamperin gitu dari jauh. Ya yang di depan kena efeknya, marahin aja yang ngantuk di belakang gitu ya nanti. Tentukan solusi dari ini. Kembali kalau ada mutlak kan biasanya mutlaknya dibuka. Kalau ada akar ya akarnya dihilangin. Mau nggak mau ngilangin akar harus dikuadratkan kan. Oke, saya buka aja dari sini. Aduh kelambatan deh. Nggak apa-apa lah. Tentukan solusi dari ini. Hilangin akarnya. Jadi saya kuadratkan. Boleh nggak dikuadratkan? Boleh kan udah positif dua-duanya. Kalau A kecil B, maka A kuadrat juga kecil dari B kuadrat gitu kan? Nah, saya kuadratkan. Bolehkah? Boleh, karena dua-duanya udah positif. Hati-hati kalau satu positif, satu negatif, belum tentu boleh ya. Nggak boleh pokoknya. Kalau belum tentu tuh di matematik yang nggak boleh gitu. Kalau boleh tuh untuk semua kasus harus boleh. Oke, ini ke sini. Gitu. Saya selesaikan. Dapat HP-nya. Ini, katanya minta hingga sampai 2. Tapi kalau diperiksa, min 5 kan ada di sini. Tapi nggak memenuhi. Nah, hati-hati saat mengkuadratkan, dalamnya juga harus dilihat. Kan tadi pengertiannya akar, bilangan, silabus tutup. Ininya harus positif nih yang di dalamnya. Nah, itu kadang-kadang nggak keperhatikan di soal. Gitu. Kesalahannya yang dalam akar juga harus diperhatikan. Jadi selain boleh mengkuadratkan, syaratnya X min 1-nya harus lebih besar sama 0. Ini kurungnya kemana kelebihannya? Kekurangan kurungnya. Oke. Jadi betul pengerjaannya, tapi ditambah syarat ini. Jadi HP-nya yang didapat harus diiris dengan ini. Harus nyarinya syaratnya ini. Jadi X-nya harus lebih besar sama 1, itu udah syarat nanti solusinya.
Dijalankan ketemunya min paki nggak sampai 2. Ya harus kita iriskan karena harus ada di sini juga. Gitu ya. Ya ini digambar sama garis bilangan, diiriskan nanti dapatnya ini. Oke. Sudah? Rajin deh nih nyalin. Saya dulu ada dosen yang kalau zaman dulu mah kan nggak ada kayak ginian. Nulisnya di papan sambil ngomong sambil nulis cepet pisan. Si bapak teh. Kalau saya nyalin, aduh nggak keperhatiin ngomongnya dia. Jadi nggak ngerti nanti. Jadi biasanya saya teman yang cewek sebelah, kamu nyalin ya, saya merhatiin aja. Nanti kita tukeran, nanti saya jelasin lagi. Saya pinjam catatan kamu gitu. Padahal akal-akalan aja supaya bisa ke tempat kosnya dia. Tapi ternyata kurang canggih itu. Ada yang lebih canggih, hilanglah dia dicomot cowok lain. Comot gitu ya, kayak makanan aja mot gitu. Kalau cari pacar itu jangan putus asa. Kayak saya gitu. Ditolak 6 cewek dari terus aja cari. Dapat juga yang ke-7, cuma galak. Apa? Nah, ini ringan-ringan. Ini saya akan cepat aja. Kalian lama-lama bosen. Mungkin yang saya omong terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat bilang, baca gini, udah lewat gitu. Lewat gitu ya. Bagus juga biar kita cepat. Oke, saya review. Sistem koordinat persegi panjang atau kalau bahasa Belanda Cartesius, bahasa Inggris nggak saya tulis karena pakai C ya. Cartesian, aduh kasihan kalau Inggris. Sistem koordinat persegi panjang itu dibentuk dari sumbu X, sumbu horizontal dinamakan sumbu X, ke atas sumbu Y gitu ya. Udah ini buka aja ya, langsung diomong. Kemudian yang sini sumbu X positif. Oh ya, perpotongannya itu dinamakan titik pusat koordinat. Ke kanan itu sumbu X positif, ini sumbu X negatif, sumbu Y negatif, sumbu Y positif. Ke sana sumbu kompor. Oke. Apalagi? Titik di bidang dinyatakan dalam yang namanya koordinat. Jadi dia ada komponen X-nya, jarak. Komponen X itu jarak ke sumbu Y ininya ya. Ini nilai X ya. Nilai Y-nya itu jarak ke sumbu X. Itu nilai Y-nya. Minum dulu air ledengnya enak. Oke. Jadi koordinat itu menyatakan nilai X-nya dan nilai Y-nya udah tahu semua ya. Cuma ada istilah mungkin pernah dengar atau enggak tahu di SMA. Nilai X-nya itu sering juga disebut sebagai absis. Jangan ditanya kenapa. Karena saya tanya guru saya kenapa namanya absis. Dia bilang nanti saya tanya guru saya lagi. Nanti dia tanya gurunya lagi. Kepaksa kalau saya ditanya sekarang harus ke sana dulu, ke akhirat dulu. Nggak ada jalan balik nanti. Pokoknya absis, kalau komponen Y-nya itu namanya ordinat. Kalau dua-duanya A, B itu namanya koordinatnya. Gitu ya. Kemudian, cepat aja ini juga dibuka langsung lah. Dengan adanya sumbu Y dan sumbu X, maka kuadran dibagi 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, gitu ya. Oh ya, tapi kalau belum tahu, bilang ya kecepatan gitu. Saya belum tahu. Saya datang dari hutan belukar gitu, nggak tahu. Belum pernah ada yang kayak gini. Nah, oke. Kemudian apa? Titik pada sumbu X dan sumbu Y biasa ditandai dengan satu angka saja. Jadi sumbu X ini kan ini harusnya koordinatnya 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Tapi nulisnya 2 aja. 2, 1 gitu. Di sumbu-sumbu hanya nilainya dia di situ.
Kemudian pusat koordinat biasanya disebut O, gitu ya. O. Posisinya 0,0 dia. X-nya 0, Y-nya 0. Oke. Kemudian kalau ada dua titik P, koordinatnya AB, titik Q, koordinatnya C, D, maka jarak garisnya ini, panjang garisnya adalah sama dengan ini rumusnya, mudah dibuktikan pakai Pitagoras. Y-nya dikurangi, dikuadratkan, X-nya dikurangi, dikuadratkan, diakarkan gitu ya. Jarak titik. Tapi harus konsisten. Kalau Y ini dikurangi Y ini, ya X-nya juga yang ini dikurangi yang ini, X-nya. Kelambatan ya? Hah? Kelambatan nggak? Kalau kelambatan langsung. Udah. Hah? Kita jadi bisa bahas limit gitu. Apa tadi? Sampai mana? Oke, ini. Garis lurus. Garis lurus itu apa? Ya, garis yang lurus. Jadi, bila ini ada, udah garis lurus ngapain sih? Dulu. Nah, kemiringannya yang penting. Kemiringan. Miring. Kemiringan garis lurus itu didefinisikan. Jadi, kemiringan, gradien, tanjakan, itu istilah itu sama ya. Tanjakan, kemiringan. Kamu sambil ngantuk-ngantuk. Saya bilang kemiringan sama ya. Gitu. Ngantuk nggak? Tadi kok kayak gitu? Oh, sungguh-sungguh gitu ya. Oke, kemiringan itu beda Y dibagi beda X. Tapi harus konsisten ya. Kalau ini X1, Y1, ini X2, Y2, maka kemiringan garis adalah Y-nya dikurangi. Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Boleh dibalik juga. Y1 kurangi Y2 dibagi X1 kurang X2. Konsisten gitu ya. Mana titik ke satu keduanya. Kemiringan bersifat tunggal. Artinya pilih titiknya yang manapun hasil ini akan sama. Saya akan demokan aja yang ini ketimbang gambar-gambar yang banyak ini. Karena ini baru dibikin minggu lalu baru dibikinnya ini. Nah. Oh ya, ada beberapa yang kemarin ini nggak bisa diklik, nggak keluar. Karena ngebukanya dia pakai Microsoft Edge itunya, PDF-nya. Bukannya harus pakai Adobe. Pakai Sumatera PDF kayaknya nggak bisa diklik ininya. Tapi pakai apa yang PDF yang terkenal lagi tuh? Lupa, itu bisa itu. Pakai Adobe Acrobat aja kan gratis itu. Kalau nggak gratis, anggap aja gratis. Mana ini? Sebentar, ini GeoGebra-nya bekas. Oh ini, di HTML ya. Nah, ini kalian bisa geser kalau kagok ke sini gitu ya. Ke atas, ke bawah. Cuma nggak tahu kenapa nggak bisa dibikin maximize ininya. Apa ini? Hilang. Cilaka. Hilang. Klik lagi aja. Oke. Nah, ini saya menggambarkan garis merah itu persamaan garis ini. MX ditambah B. Ya. MX tambah B. M-nya bisa kita geser-geser gitu. B-nya juga bisa digeser-geser ya. Nah, tadi kemiringan itu adalah beda Y dibagi beda X. Ini titiknya dimanapun, titiknya harusnya bisa digeser. Ini aja yang digeser. Titiknya dimanapun, X-nya, X1, X2-nya, dia nilai perbandingan beda Y dibagi beda X-nya nggak akan berubah. Gitu ya, dimanapun. Mau X ininya yang sebelah sini juga boleh. Gitu ya. Kalau dihitung, dia selalu konstan. Nilainya segini. Jadi nggak bergantung wakil. Nah, M-nya
Kalau nilainya makin besar, garisnya makin curam. Makin curam tuh bayangkan kalau naik gunung, gitu ya. Makin curam, makin ke atas M-nya. Kalau 0, dia mendatar. Mana ya 0? Pakai panah kalau susah. 0 itu. Mendatar M-nya. Sebenarnya kalau 0, ini bukan persamaan garis, ya persamaan garis lagi, tapi konstanta aja gitu. 0x. Kalau negatif, arahnya ke sini. Arahnya ke situ kalau negatif. Makin gede negatifnya, makin curam juga. Gitu ya. Kalau lewat gambar jadinya ingat. Ya, kalau rumus kan lupa. Oh, makin curam, makin gede M-nya. Bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif arahnya ke sana, ya betul, sana dari arah kalian dilihatnya posisi sini. Ini saya banyak lemaknya nih. Gara-gara satu yang di sini katanya datang aja ke Boromius paling 15 menit. Diapain? Diiris katanya, nanti disedot. Takut. Nanti kamu tambah banyak loh. Biarin aja asal nggak bahaya. Ya benar tambah banyak. Untung belum di sini. Udah jadi kayak monster. Kalau yang di sini dulu juga ada. Cuma nakal di Pangandaran, kemudian jatuh, patah tulang ini saya. Jadi sekalian aja ininya diambil, benjolan gininya. Lemak, dan jaringan lemak. Jadi enggak nambah. Yang ini nambah. Udah ada berapa puluh ya kalau itu. Tapi enggak sakit, biarin aja. Pokoknya ke dokter sama ke polisi harus dihindari. Kerjanya marahin kita, kemudian kita kasih duit mereka. Oke, itu seputar garis lurus. Kalau M besar 0, grafik naik. Grafik itu, nanti aja turun naik grafik di belakang. Nah, apa artinya grafik naik kan belum jelas. Kemudian ini apa? Oh, ini saya mau memunculkan persamaan garis. Mau menurunkan persamaan garis. Tapi nggak usah diturunkan lah ya. Rumus ini siapa yang belum tahu, hari ini harusnya ingat gitu. Kalau lupa mungkin aja lupa. Kita naik sepeda juga udah 5 tahun lupa, tapi kan sebentar aja nyoba, bisa lagi gitu. Tolong kalau ada yang nggak tahu rumus ini, bilang, jangan diam aja, rugi. Kalau zaman saya sih diam aja, biar beasiswa jalan terus. Uang kuliah 21.000, satu semester uang beasiswanya 150.000. 7 kalinya. Coba kalian kalau sekarang uang kuliah 12 juta, beasiswanya 84 juta, kan lama-lama di ITB juga nggak apa-apa. Dan dulu tuh nggak dibatasi lamanya kuliah, zaman saya. Jadi ada teman saya yang 15 tahun kuliahnya. Tapi beasiswanya begitu lewat 6 tahun, berhenti. Enak aja. Kalau nggak usah kerja aja seumur hidup. Ya dapat 84 juta satu semester, lumayan lah. Nanti bilang orang tua, udah bapak ibu nggak usah ngasih duit. Saya tahun pertama aja udah dapat banyak duit gitu. Malah kirim nih 1 juta lah sebulan kasih supaya ibu ketawa gitu. Kalau sekarang nggak, harus cepet-cepetan ya. Kemudian kalau ini persamaan garis yang diketahui kemiringannya atau tanjakannya atau gradiennya gitu ya. M-nya bisa negatif ya, kalau negatif arahnya ke sana. Yang ini kalau diketahui 2 titik yang dilalui garis, persamaan garisnya dibentuk dari sini. Ada yang nggak tahu? Hah? Kamu kenapa nulis di udara gitu? Hah? Atau Parkinson gitu? Jadi Parkinson nih sekarang. Oke. Udah ya, saya nggak turunin. Sebenarnya ini diturunkan dari sini. Dari gradien diturunkan persamaan garis gitu. Penurunannya kalian nggak perlu tahu. Yang perlu persamaan garis yang Y sama min Y1 sama MX min X1 dan satunya lagi itu harus tahu. Kemudian sudut inklinasi itu apa? Sudut yang dibentuk dari sumbu X positif dengan garis.
Dihitungnya berlawanan jarum jam. Jadi jangan yang bawah sini, yang sana. Nah, kemiringan garis L itu sama dengan tangan dari sudut inklinasi. Gitu ya. Tangan itu kan tadi jelas. Mana? Ini. Beda Y dibagi beda X itu tangan sudut alfanya. Theta di sini theta tadi ya. Dua garis yang sejajar, kemiringannya sama. Dua garis yang saling tegak lurus, kalau dikalikan kemiringannya hasilnya -1. Ya semua ada buktinya, kita pakai aja. Udah nggak usah diingat-ingat, nanti aja ada kalau ada soal, tentukan persamaan garis singgung, persamaan garis normal. Nah kemiringannya saling dikalikan hasilnya -1 itu. Nanti saya akan munculin lagi kalau itu, ngomongin lagi. Kemudian rumus tengah garis, kalau saya punya ini titik P, koordinatnya X1, Y1, titik Q, X2, Y2, maka tengahnya itu tinggal X-nya di rata-rata aja. Titik tengahnya itu langsung aja di sini, X-nya tinggal X1 tambah X2 dibagi 2, Y ini juga tinggal ini. Ya, titik tengah garis, nanti akan dipakai. Oke, ini bebas ini ya, X1-nya nggak harus lebih kecil dari X2. Gitu ya. Oke. Lingkaran. Lingkaran udah pernah kenal nggak? Lingkaran berpusat di 0, persamaannya ini. Siapa yang udah tahu? Silakan, cuma sedikit yang tahu. Tapi nggak apa-apa, dia mewakili 5 orang nih si ini. 5 orang tahu di sekitarnya. Ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, bilang. Kalau lupa, mungkin lupa. Sekarang nanti jangan lupa lagi, udah dikasih nih. Udah warnanya juga merah, lihat. Oh, ada mahasiswa lagi tahun lalu suruh nyanyi di WA Group sini. Bonusnya masih ada mungkin lagunya ya. Tapi harus dicariin. Masa menyanyi balonku ada 5, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau katanya. Dor. Balonku tinggal 1 katanya. Aduh. Jadi saya khawatir begitu mulai kuliah. Itu sebelum kuliah tuh dia nyanyi. Kamu belum bisa ngitung gitu. 5 meletus 1 tinggal 1. Ya. Rasanya masih saya simpan itu. Oke, ini persamaan lingkaran. Ini berarti apa? Lingkaran pusatnya 0, jari-jarinya R gitu ya. Bentuknya ini. Kalau pusatnya, ini buka aja dah. Saya enggak itu. Kalau pusatnya di titik P, Q, koordinat pusatnya di titik P, Q, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Udah nggak usah dibukti-buktikan lagi. Kemudian elips. Nah, kalau lingkaran itu saya bisa tulisnya gini. Ringan lah, yang sekarang lagi ringan. Misalkan 4 kuadrat gitu ya, jari-jarinya 4. Bisa saya tulis gini kan. Sama aja dibagi itu. Nah, kalau yang bawahnya sama, itu lingkaran. Kalau yang bawahnya angkanya beda, jadilah namanya elips. Di SMA udah belum ya elips? Hah? Oh, jadi sekarang. Elips itu kayak lingkaran, cuma ininya beda angkanya. Kalau ini sama-sama A kuadrat, ini A kuadrat, kan A kuadratnya bawa ke belakang, jadi lingkaran. Kalau elips itu bentuknya seperti ini. Ini elips berpusat di 0, 0. Nah, ini ke arah, coba bandingkan dengan lingkaran dulu tadi. Nah, kalau ini lingkarannya jadi ininya 4, berarti dari pusat lingkaran ininya 4. Ke sini ya tentunya -4. Ininya 4, ke sana juga 4, ke sini 4, -4. Jadi dia lingkaran gitu ya.
Kayak lingkaran nggak ini? Ya, lihatnya dari Lembang, dari jauh. Jadi kayak lingkaran. Nah, kalau elips sama aja. Kalau ininya A, maka ke arah X ini sejauh A dari pusat. Pusatnya 0,0 ya. Ini B, kesananya B. Bikin aja telur ceplok. Gitu ya. Nah, begitu. Oh ya, supaya kecil katanya kamu pagi makannya jangan makan nasi, jangan makan apa? Telur aja maksimum 2. Jadi saya percaya. Itu apa? Diet apa itu? Jadi pagi-pagi saya makan telurnya udah lama, hanya 1 atau 2. Ternyata nggak kecil-kecil. Karena malam saya tabung yang banyak, kan nanti pagi cuma makan telur 2, malam ya harus yang banyak. Terus saya tanya teman saya yang dokter, kok nggak kecil-kecil? Kamu telurnya diapain? Digoreng pagi-pagi pakai mentega 1 sendok. Ya percuma katanya. Lah ya kalau nggak enak ya nggak mau, saya bilang tuh. Pernah juga kolesterol saya 255, batasnya 200 kolesterol tuh. Datang ke internis. Ditanya, oh makanannya ternyata jorok saya. Sampai sekarang juga jorok, sukanya jeroan-jeroan. Babat, ati, ampla, usus, udah pokoknya otak, suka sekali semua saya. Oh kamu harus kurangi itu, banyak makan sayur. Sayur nggak kayak kambing aja saya bilang nggak suka. Dan olahraga, nggak dikasih obat sama dia. Itu tahun 2015 itu, jadi saya mulai aja lari. Tapi makan saya bilang jangan dilarang-larang dok, nanti jadi stres malah lebih cepat mati. Makanan mah udah pokoknya jangan dilarang-larang lah. Marah dia. Udah marah suruh bayar saya. Dokternya cewek gede di Jalan Anggrek masih praktek. Oke, itu elips ya. Kalau digeser pusatnya bentuknya kayak gini. Pusatnya peki, ininya digeser. Itu elips. Lanjut lagi. Yang namanya hiperbola. Nah, saya mau terangkan manual aja. Kalian bisa lihat nanti dari slide-nya belakangan. Atau nanti saya buka dengan cepat. Hiperbola kan, kalau elips tadi kan gini. Kalau lingkaran A dan B-nya sama angkanya. Kalau yang salah satunya negatif, salah satunya negatif. Ini namanya hiperbola. Atau bisa juga gini. Salah satu negatif. Gitu ya. Contohnya ini. Berapa ya supaya angkanya bulat ya 2 kuadrat aja. Sama 1. Nah ini namanya hiperbola. Menggambarnya gini. Menggambarnya. Kalau menggambar persisnya nanti setelah belajar turunan menggambar grafik. Ini menggambarnya, yang ini standar dulu harus diketahui. Coba saya mau gambar. Sebelum gambar saya mau nanya dulu. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Hah? 69? Hah? Sekarang X. 9. Masa X-nya 0, masa Y-nya 9? Nggak bisa, nggak benar, kiri sama kanan beda. Y-nya minus 9, masa? Minus 9. Y-nya. Hah? Nah, 3. Nggak bisa, kata dia. Kan ini selalu negatif. Kalau X 0 ini nggak ada kan.
Yang di kiri kan selalu negatif. Paling-paling kalau Y-nya 0 ya yang kiri 0. Ya nggak bisa, nggak mungkin sama dengan 1. Ya. Jadi nggak boleh. Ini nggak boleh X-nya 0. X tidak boleh 0 ya. Kalau Y-nya boleh nggak 0? Bila Y 0, X sama dengan plus minus 2 ya. Jadi X kuadrat per 2 kuadrat harus 1 kan. Jadi X kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Narik akar, ingat ada plus min. Akar 2 kuadrat sama dengan plus min 2. Gitu ya. Plus minnya bukan karena akar 2 kuadrat plus min 2. Bukan. Akar 2 kuadrat mah 2. Tapi penarikan akar muncul plus min. Oke. Nah, kalau udah tahu gitu, gini gambarnya. Terima aja dengan hati senang gitu ya. Kalau mau membuktikan lengkungannya nanti di belakang. Karena X nggak boleh 0, X-nya paling kecil berapa? Paling kecil kalau Y-nya 0 ya. X-nya paling kecil plus min 2. Jadi X-nya paling kecil plus min 2. X-nya. 1, 2, min 1, min 2. Gitu. Nah, bentuknya maka ini X-nya paling kecil ini. Maka bentuknya hiperbola tuh seperti ini. Lengkungan. Cuma apa bedanya dengan lengkungan parabola? Kalau hiperbola tuh ada yang namanya asimtot di sini. Garis lurus yang akan dia dekati terus. Tapi nggak nyampe-nyampe kalau yang ini. Terus kemana warnanya? Jadi dia ada di situnya garis lurus yang makin dekat. Gitu ya, kayak orang pacaran gitu mau dicium. Gitu. Aduh, tapi di situ ada mertua itu, dekat aja doang lah. Kalau dimarahin nggak kena bu, ini kalau ada kertas tuh nggak kena dibalangin kertas gitu. Ada sepasang garis asimtotnya. Tuh hiperbola. Yang penting lengkungannya aja dulu, asimtotnya nanti juga di belakang. Yang penting hiperbola gambarnya kayak gini. Tuh, tuh. Asimtotnya ada persamaannya, nggak usah dulu diingat, nggak usah. Ini lupakan aja, coret-coret, nggak bisa dicoret. Coret. Gitu ya. Yang penting lengkungannya. Satu lagi, hiperbola itu kalau bentuknya, tadi lihat dulu mana. Ini yang negatif ini. Sekarang balik. Kalau min X kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1, belakangnya 1. Itu yang nggak boleh 0 yang mana? Y-nya nggak boleh 0 ya. X-nya boleh 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka gambarnya membukanya ke Y. Gitu ya. Nah, itulah kalian nanti bisa lihat di sini. Di slide-nya. Gitu ya. Yang bawah apa? Yang bawah tuh kalau lengkungan ini saya putar 45 derajat. Jadi yang ini betul? Berlawanan jarum jam. Kalau kita ngitung sudut itu selalu berlawanan jarum jam. Putar 45 derajat ke arah dari sumbu X positif ke sumbu Y positif. Ke sana ya. Jadi ini kan. Nah ini kalau diturunkan persamaannya menjadi ini. XY sama dengan K. K-nya bilangan. Misalkan XY sama dengan 2, XY sama dengan akar 3, XY sama dengan 1. Itu bentuknya gini. Kalau yang ini diputar 45 derajat jadi ini. Persamaannya XY sama dengan K, tapi K-nya negatif. Kalau sebelum pandemi biasanya ini soal bonus. Buktikan bahwa kalau ini diputar 45 derajat, jadi persamaannya ini. Gampang. Tinggal dikaliin matrik rotasi yang isinya cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta atau apalah gitu. Nanti ketemu ini.
Oke, jadi hiperbola bisa bentuk kuadrat gini yang bakunya, tapi bisa juga berbentuk gini, hiperbola. Untuk diketahui dulu. Jangan diapalin mati sekarang, nanti waktu perlu, lihat lagi. Oh, kuadrat-kuadrat salah satu negatif, hiperbola. Lihat hiperbolanya gimana. Ini gampang, coba salah satu aja saya mau bahas. Mau nomor berapa yang dibahas? Sisanya buat kalian latihan sendiri. Mau nomor berapa kamu? 8. 8. Enggak nomor 4? Oke, nomor 8. Nah, kalau ada bentuk kuadrat ini kita nggak tahu dia termasuk lingkaran atau elips atau hiperbola. Dikuadratkan sempurna X dan Y-nya ya. Dibikin kuadrat sempurna supaya menjadi bentuk baku. Ini kuadrat dibagi berapa kuadrat, plus atau min ini kuadrat dibagi ini kuadrat sama 1 gitu. Jadi saya, aduh ini ada 4-nya, nggak enak, saya keluarkan dulu. Gitu ya. Yang ada X kita kumpulkan dengan ada X, yang ada Y dengan Y, yang konstanta biarin aja. Supaya bisa dikuadratkan sempurna, ini harus diapakan? Harus ditambah berapa? 9. Udah lebih cepat dia ngitungnya dari saya. Tambah 4 gitu ya. Tapi kalau gini ngerubah soal. Kan kalau ditambah 9, berarti ditambah 36. Ini kali 4, harus dikurangi 36 supaya sama. Yang ini ditambah 4 ya harus dikurangi 4, gitu kan? Ini menjadi 4X. Nah, ini udah bisa dikuadratkan, min 3 kuadrat, ditambah Y min 2 kuadrat, gitu ya. Yang konstantanya kita pindahkan ke belakang. Berapa ini? 1 ya. Nah, supaya bentuknya lebih standar lagi, ini ke bawah kan 1/4 jadi setengah kuadrat kan. 1/4 ke bawah jadi 1/4 ditulis dalam bentuk kuadrat. 1 ya 1 kuadrat. Nah ini berarti apa? Persamaan. Dua-duanya positif, ininya beda. Elips. Pusatnya di ini 3, 1. 1, 2, 3, ininya 1. Pusatnya di sini. Ke arah X setengah ke kiri, setengah. Jadi ini 1, 2, 3, setengah kira-kira di sini. Ke kirinya sini, ke atas bawahnya ini 1. Ke atas 1, ke bawah 1. Jadi elips gitu ya. Nah, kelihatannya elips. Simetri enggak? Oh enggak, dari jauh. Jadi simetri. Nah, pakai GeoGebra gampang. GeoGebra saya gambar elips gitu ya. Ini salah sintaks. Kalau gambar elips mah saya nggak salah lah. Kayaknya. X pangkat 2, pangkat tuh pakai topi. Dibagi apa tadi? Ya sembarang aja ambil angkanya. 2 pangkat 2 itu ya. Ditambah Y pangkat 2. Panahnya kesituin dulu. Bagi slash. Misalnya 3 pangkat 2. Sama dengan 1. Tuh kan gambarnya keluar begitu. Integral, diferensial, menyelesaikan pertaksamaan, keluar dia. Contoh pertaksamaan apa? Mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak X ditambah 3, misalkan yang sederhana aja. Lebih kecil sama dengan, lebih kecil kemudian tulis sama dengan 2X pangkat 4 ditambah misalkan 5 itu
Itu persaksamaannya harus di solve. Solve. Apa tadi ini nama persamaannya? Bentar. Yang ketutupan. Ini dia ngasih nama persaksamaan ini A. Jadi saya tinggal solve A terhadap variabel X kalau nggak salah. Nggak bisa, bodoh. Hah? Loading lagi. Nggak jadi. Pokoknya ada, sebenarnya begitu menulis solve, kalau kita klik, nanti ada penjelasannya di kanannya. Saya mungkin salah sintaks ini solve-nya. Penasaran sekali lagi. Solve. Atau kalau nggak bisa numerik solve. Persaksamaan A terhadap variabel X. Nggak bisa juga, bodoh pisan. Ada. Ininya mungkin saya salah sintak, harus lihat di sini. Oh, and solve langsung equation-nya aja. A. Nggak tahu. Pokoknya harusnya bisa. Gitu ya. Lanjut lagi. Fungsi. Nah, mulai agak pelan-pelan lagi. Kita sampai 45 ya. Tanggung nih, supaya bahannya sama yang FTSL. Kalau beda nanti saya susah gitu. Nah, minggu depan kuliah saya lupa. Yang kelas ini sampai mana, kelas itu sampai mana lupa. Fungsi adalah aturan menghubungkan satu atau beberapa besaran. Kalau sekarang hanya kita belajarnya menghubungkan satu aja. Semester 2 baru beberapa besaran. Menghubungkan satu input, gitu ya, satu besaran dengan besaran lainnya. Mengapa ada fungsi? Itu coba kita lihat ilustrasi ini. Titik didih air bergantung ketinggian tempat. Sebenarnya bergantung ke tekanan udara ya. Tekanan udara bergantung ketinggian tempat. Pokoknya titik didih bergantung ketinggian tempat. Beda-beda tinggi tempatnya, titik didihnya beda-beda. Keuntungan sebuah investasi bergantung pada lamanya investasi. Tentunya masih banyak komponen lain. Tapi mau dilihat hanya terhadap satu variabel aja. Biaya parkir mobil bergantung lamanya waktu parkir, gitu ya. Kecuali di ITB. Di ITB kan fix ya. Parkir motor atau mobil harganya fix. Bukan yang di jalan yang di parkir ITB. Tahun 2000 berapa ya? 17 di demo sama mahasiswa itu. Karena rektornya ngubah aturan sekian jam pertama, sekian, kemudian ditambah tiap jamnya. Wah, ratusan, mungkin lebih dari ratusan mahasiswa demo ke Taman Sari. Diblokir. Petinggi-petinggi ITB mau masuk ke kantor di Taman Sari nggak bisa. Gitu ya. Akhirnya turun lagi. Fix lagi. Gitu ya biaya parkirnya. Susah nih mahasiswa ini diatur. Udah tahu bahwa parkir kita sewa orang outsourcing dari luar, nggak boleh sama sendiri. Aturan pemerintahnya begitu. Jadi minus ITB membayar mereka. Apalagi waktu pandemi tetap harus dibayar. Dinaikin mahasiswanya ngamuk. Gitu ya. Yang penakut tuh dosen. Dosen takut sama dekan. Dekan takut sama wakil rektor. Wakil rektor takut sama rektor. Rektor takut sama mahasiswa. Oke, laju pertambahan bakteri bergantung pada jumlah bakteri saat itu. Artinya kalau bakterinya cuma 2, nambahnya pelan lah, gitu ya. Pelan. Kalau bakterinya ada 1 juta, nambahnya banyak. Jadi lajunya bergantung itu. Nah, pada ilustrasi di atas, besaran yang di kiri bergantung pada yang di kanan. Nah, ini akan kita rumuskan menjadi yang namanya fungsi. Kenapa dirumuskan? Karena nanti kalau udah tahu dalam bentuk fungsi, kita mencari laju pertambahannya, semua caranya sama. Mau dihitung yang lain-lainnya, polanya sama itu. Jadi dirumuskan menjadi sesuatu yang teratur. Gitu. Nah, apa itu fungsi? Fungsi adalah aturan
Bentar. Jangan langsung aturan dulu. Ada apa bendanya? Awalnya ada himpunan D gitu ya, dan himpunan Y besar. Namanya nggak harus D, apa aja ya nanti. D dan Y. Kenapa saya pakai D dan Y? Karena waktu bikin gambar ini lagi malas, jadi saya nge-crop aja dari buku Purcellnya itu. Dia pakainya D dan Y, ya kepaksa kalimat-kalimatnya disusun pakai D dan Y. Oke, fungsi itu adalah ada dua himpunan D dan Y. Tentunya nggak boleh kosong. Kalau kosong ya kita nggak bicara apa-apa. Nah, fungsi dari D ke Y adalah aturan. Kalau aturan ya ada prosedurnya. Kalau di fungsi ada rumusnya, ada caranya. Aturan memasangkan setiap elemen di D, setiap satu elemen ya, dipasangkan dengan satu elemen di Y besar. Nah, ini pasangkan dengan 1. Yang ini pasangkan dengan 1. Jadi dilihatnya dari kiri ke kanan pasangannya 1. Jadi yang kanan itu kelompok suami. Kiri itu kelompok istri-istri. Terima aja nasib ini ya. Oh gitu. Oke. Gitu. Kalau di agama Islam kan istrinya boleh sampai 4 gitu ya. Kalau di agama Kristen aturannya katanya hanya boleh 1. Kebetulan saya Kristen, saya tanya kemudian ke Bapak Pendeta, di kitab suci kita ada nggak ya aturan kalau selir, bukan istri, selir boleh berapa? Oh, selir nggak dibatasi, nggak ada loh aturannya. Berarti boleh 50. Lebih bahagia. Cuma dari dulu belum berani, istri saya galak gitu. Bisa-bisa pulang digebukin gagang sapu sampai nggak bisa jalan lagi. Iya, si Bapak Pendeta nggak bisa jawab loh. Cuma saya dibilang, kamu gila katanya. Oke, apa ya? Ini kita klik. Kalau ada hijau-hijau kita klik. Nggak bisa diklik. Ambil dulu pointer atau tangan. Kalau ada tangan, bisa dia diklik. Nah, dari sekumpulan gambar ini mana yang fungsi, mana yang bukan ya? Yang ke satu fungsi bukan? Kedua, kok udah lancar? Kayaknya udah pernah ini ya? Di kehidupan yang lalu katanya kalau agama Hindu kan ada reinkarnasi. Jadi saya mungkin tadinya siluman kucing, sekarang jadi orang. Ini fungsi bukan? Ini? Kenapa? Nggak ada pasangannya ya? Oke. Lancar. Ternyata kalian SMA-nya 2 tahun online lebih pintar dari yang sebelum pandemi. Oke, saya mau lihat ini. Nah, kalau kita mau memeriksa fungsi Y, fungsi X, itu kita caranya kalau ada grafiknya ya, kalau grafiknya ada, maka kita tinggal tarik garis vertikal dimanapun, motongnya hanya boleh sekali. Artinya ini, kalau ini X-nya, ini nilai fungsinya Y-nya. Gitu ya. Dan nggak boleh motong 2 kali gitu. Motongnya sekali dimanapun gitu. Gitu bisa dimainin ininya. Atau titiknya digeser di sini juga bisa. Oke. Demo yang kedua apa? Aduh banyak WA. Pacar-pacar nanti kelihatan. Ini. Yang ini apa? Nah, fungsi itu nggak harus nyambung. Bisa buntung kayak gini. Jadi sama aja kalau diperiksa di X yang manapun 1. Jadi kalau di perbatasan ini nilai fungsinya yang dijendolinnya diisi. Jadi kalau saya jalankan X-nya di situ, bentar pakai panah supaya ngepas.
Nah, di situ nilainya itu, bukan yang atas. Bukan dua nilai ya. Pokoknya 1X, 1Y. Demikian juga kalau saya jalanin ke sini, pas yang di sana yang atas nilainya, bukan yang bawah. Gitu. Ya. Jadi, satu buah X, Y-nya 1. Jadi kalau tarik garis tegak, dia motong grafiknya hanya sekali. Di satu titik. Terus, yang ini apa? Nah, bisa juga ada ini. Y, bisa juga X fungsi dari Y. Kalau X fungsi Y, nanti ditentukannya Y dulu, ngitung X ya. Jadi kalau grafiknya itu, mana nilai fungsinya? Nilai fungsinya yang horizontal, X ya. X fungsi dari Y. Jadi kalau melihat apakah X fungsi Y, lihatnya garis horizontal. Motongnya sekali enggak? Ya. Oke, itu demonya di sini. Mana? Salah. Chrome. Enggak ada juga. Di sini. Nah, ini X fungsi Y. Yang ini enggak boleh Y fungsi X, karena satu X di sini kalau ditarik vertikal, Y-nya ada banyak. Ini enggak berlaku Y fungsi X, tapi berlaku X fungsi Y. Ya. Paham? Jadi kadang-kadang nanti kita pakai X fungsi Y, terutama kalau udah masuk bab integral. Dikit lagi, 7 menit lagi. Oke. Nah, X itu disebut variabel bebas, Y disebut variabel tak bebas. Kenapa demikian? Bebas tak bebas karena gini, coba bayangkan. Kita bicaranya hanya Y fungsi X aja ya. Kalau ada X fungsi Y nanti disebut khusus. Gitu, akan disebutkan. Kalau saya punya Y sama dengan fungsi X, aturannya misalkan X kuadrat tambah 1. Nah, X itu disebut variabel bebas karena X-nya boleh dipilih sama kita. Berapa aja, asal bisa dihitung. X-nya mau 7, 1, min 5, setengah, akar 2, bebas. Y-nya kan nggak bebas, Y-nya dihitung. Jadi Y disebut variabel tak bebas. Ditentukan oleh pemilihan X. Itu istilahnya ada variabel bebas dan tak bebas. Nah, sebuah fungsi disebut, ini nggak penting lah, kita nanti bicaranya fungsi real aja. Nah, untuk selanjutnya, himpunan ini dan himpunan ini, dua-duanya hanya bagian dari bilangan real. Bisa seluruh bilangan real, bisa sebagian. Bentar. Saya mau, ketinggalan sedikit kelas ini, nggak apa-apa lah. Nanti minggu depan kita percepat. Kelas FTSL suruh libur dulu. Sampai yang ini saya akan bahas, setelah itu kita udahan. Tentukan mana persamaan yang mendefinisikan Y fungsi X aja ya. Y fungsi X. Ini Y fungsi X bukan? Ingat, kalau Y fungsi X, satu buah X, nilai Y-nya hanya boleh 1. Contoh dulu. Kalau Y sama dengan X kuadrat. Satu buah X, nilai Y-nya 1 ya. X-nya 1, kalau saya tabelkan, X-nya 1, Y-nya 1. X-nya min 1, Y-nya 1. Enggak, Pak. Enggak apa-apa Y-nya samaan. Yang penting, kalau dilihat dari kiri, X-nya 1, Y-nya dapat 1. X yang lain, pokoknya Y-nya 1. Samaan enggak apa-apa di sini ya. Nah, dengan cepat. Kalau cepat, kalian cepat selesai. Sampai soal ini. Ini fungsi bukan? Hah? Bukan. Fungsi. Fungsi bukan? Jadi nggak yakin dia. Setengah fungsi, setengah bukan gitu. Kan minimal setengah betul, jadi 50 masih C.
Fungsi bukan? Bukan. Kalau bukan itu ada titik di mana 1x, y-nya dapat bisa lebih dari 1. Harus ngasih contoh berapa x-nya. Sehingga y-nya bisa lebih dari 1. Jadi kalau digambar nanti di grafiknya ada x di mana y-nya bisa lebih dari 1 gitu. Kayak gini misalkan gitu gambarnya. Nah, coba bayangkan satu nilai x, x-nya sama dengan a gitu. Y-nya bisa 2 enggak? Nah, kalau mau menyesatkan. Hah? Neng? Kita lihat, kalau saya kasih nilai a ke sini, ini kan jadi a kuadrat ditambah a pangkat 4. Pasti hanya dapat satu angka kan? Ya fungsi. Gitu ya. Yang ini, fungsi bukan? Selalu kasih nilai, bayangkan satu nilai ke x, tapi nilainya berapa aja, nilai a itu. Fungsi bukan? Harus paham benar fungsi. Kalau saya ganti x dengan a, berarti y-nya berapa? Y pangkat 3 sama dengan seper a. Kalau pangkat 3 nggak ada plus min ya. Jadi y-nya 3 akar seper a. Dapat satu nilai. Nggak ada plus min kalau pangkat ganjil. Fungsi. Ini fungsi bukan? Ini? Fungsi. Ini? Kalau bukan beri contoh berapa x-nya sehingga y-nya bisa 2. Ambil aja x-nya berapa? 1. Y-nya 0, cuma 1. Kalau x-nya 1, ini salah soalnya. Harusnya x kuadrat tambah y kuadrat. Sorry, salah soal tuh. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Fungsi bukan? Beri contoh berapa x-nya. Sehingga y-nya lebih dari 1. X-nya 0. Oh iya. Ambil x-nya sama dengan 0. Jadi 0 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat sama dengan 1. Penarikan akar kuadrat plus min ya. Jadi dia bisa bernilai 1 atau min 1. Gitu ya. Oke. Bukan fungsi. Ini? Hah? Apa? Yang belakang? Tuh, yang belakang nanti harus duduknya di depan loh. Yang jawab juga di depan. Biasa ini nilainya A, B, C, D, E. Tuh dia lihat sampai lihat ke belakang. Tenang, yang di belakang F katanya. Saya E, dia F gitu. Fungsi bukan? Fungsi ya. Kasih X sama dengan A, berarti Y pangkat 3 sama dengan 1 min A pangkat 3. Y-nya, kalau akar pangkat 3, nggak ada plus min. Nggak akar pangkat. Ini? Fungsi. Kalau diklik ini ada gambarnya ya. Kalau ada grafiknya, kita tinggal jalanin garis yang tegak ya. Ini yang biru ini. Mana sih? Klik. Nah, ini bisa digerakkan yang biru tuh. Tuh, motongnya sekali kan? Ini kelihatannya motong banyak karena grafiknya aja yang ini. Sebenarnya dia masih agak melengkung gitu. Jadi fungsi. Kalau yang horizontal jangan ditarik. Itu untuk meriksa apakah X fungsi Y. Kalau di pertanyaan yang tadi kan hanya memperlihatkan semuanya apakah Y fungsi X. Kalau memeriksa X fungsi Y ya tarik yang horizontal. Motongnya harus sekali. Oke, hari ini sekian dulu. Bahagia kalian udah bebas dari si Aki ya. Nanti mulai minggu depan mulai banyak soal. Oke, silakan bubar. Nggak harus nunggu saya, silakan keluar.